Akhirnya kan si DP ini kan ya rugi dia sendiri kan gitu. Saya juga nggak tahu maksudnya dia itu apa. Orang itu masa itu udah selesai gitu, buat apa diungkit-ungkit lagi. Ya, makanya saya juga sangat menyayangkan ya pihak mereka itu atau pihak DP ini menantang sekali gitu loh. Makanya kenapa laporan ini terus dilanjutkan oleh saya, karena dia menantang saya gitu. Dia bilang dia nggak takut gitu. Ayo, gue takut, laporin gitu kan. Ya udah, saya merasa ditantang ya saya melaporkan lah ya kan, melaporkan tindakan yang dia lakukan. Pertama, dia mengupload sebuah video BAP saya pada waktu 2016, padahal kasus itu sudah selesai ya, sudah selesai dan sudah disidangkan, dan saya juga bersama korbannya juga sudah berdamai, dan insya Allah korbannya juga tidak akan tidak akan merasa ada kerugian lagi. Artinya ya memang sudah ikhlas gitu loh, sudah menerima, karena dia juga sudah melihat saya juga di penjara, karena keinginan dia kan saya di penjara gitu, bukan dengan cara yang lain gitu. Jadi itu sudah clear semua, tidak ada yang namanya trauma atau gini. Ya mungkin trauma mungkin ada pada saat itu, tapi saya rasa ya dengan berjalannya waktu juga dia juga sudah melihat saya juga di penjara, artinya sudah ada sebuah kepuasan gitu kan. Kecuali kalau memang saya melarikan diri dan saya tidak bertanggung jawab, mungkin sampai kapanpun si korban ini pasti akan nggak puas gitu loh, karena orang yang menyakiti dia kok tidak dihukum. Nah ini kan saya sudah dihukum, sudah hampir 8 tahun gitu. Jadi buat orang luar yang sok tahu tentang keadaan si korban atau masih trauma atau tidak trauma, ya jangan sesuai dengan kemauan sendiri ya. Silakan ditanya aja langsung, datengin aja orangnya, tanya langsung masalah trauma atau tidak trauma. Karena saya melihat mereka ini sudah berumah tangga dan sudah memiliki buah hati gitu. Jadi ya sudah, ya makanya sebenarnya kasihan juga kalau masih diungkit-ungkit juga. Nanti kan dia punya anak, nanti tiba-tiba mungkin anaknya malu gitu kan, bapaknya pernah ada masalah dengan saya gitu kan. Jadi kan gak bagus juga gitu kalau masih terus dendam diungkit-ungkit. Padahal pengadilan sudah memutuskan bahwa saya dihukum selama 8 tahun. Jadi kalau ada orang yang masih terus mengungkit, artinya apa? Orang tersebut tidak menghormati proses pengadilan, ya, tidak menghormati proses pengadilan di Indonesia, dan itu sangat melanggar hukum ya. Jadi makanya begitu saya laporkan di kepolisian, apalagi BAP-nya itu BAP yang sangat sensitif. Sebenarnya BAP apapun kalau diupload di media sosial atau di ruang terbuka itu tidak boleh, itu ada hukum pidananya. Kalau nggak percaya silakan ditanyakan kepada ahlinya ya, pengacara atau kepolisian gitu, atau pihak hakiman gitu. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah sih benar adanya gitu. Jadi ini pembelajaran juga buat yang lain ya, jangan sembarang mengupload sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri. Akhirnya kan si DP ini kan ya rugi dia sendiri kan gitu. Saya juga nggak tahu maksudnya dia itu apa. Orang itu masa itu udah selesai gitu, buat apa diungkit-ungkit lagi. Dan kedua, dia mengupload juga video wawancara yang seolah-olah itu adalah korban saya, padahal itu bukan korban saya. Dan sama sekali saya tidak kenal, itu jatuhnya fitnah. Dan dia dengan percaya dirinya dia mengupload di salah satu medsos pribadi milik dia yang centang biru. Nah itu juga sangat melanggar ya. Jadi ya makanya jangan pernah sembarangan gitu ya, jangan merasa sok jagoan juga gitu, sok berani gitu ya. Begitu dipanggil polisi diem gitu kan. Jadi ya janganlah kamu itu giran di medsos aja sok jagoan ya, berkoar-koar seolah-olah nggak ada yang ditakuti, seolah-olah kamu tuh manusia paling hebat gitu. Begitu dipanggil polisi diem-diem aja gitu. Nah kalau orang merasa jagoan, begitu dipanggil polisi ya dia harus berani gitu menghadapi. Dia kasih tahu, saya mau dipanggil polisi nih gitu, harus seperti itu, jangan diem-diem. Jadi akhirnya kan bertolak belakang ya,
nggak sehebat waktu dia berkoar-koar memfitnah orang, ya, memfitnah beberapa selebriti juga, terus memfitnah juga netizen, terus juga ngata-ngatain netizen seenak semaunya gitu, seolah-olah kayak nggak ada yang ditakuti gitu, seolah-olah di Indonesia ini tidak ada hukum yang perlu dipatuhi gitu, bahwa kita negara hukum, jadi harus saling menghormati, ya, jangan saling menyakiti, jangan sembarangan, jangan semaunya gitu. Ini negara milik bersama, bukan milik pribadi gitu. Jadi ini pembelajaran juga buat yang lain. Gunakanlah medsos itu untuk hal-hal yang baik. Boleh disampaikan, harus kabar yang benar. Ya, kalau kabar isinya fitnah, nanti ada pasal namanya pemberitaan bohong atau hoax, gitu ya, penyebaran hoax. Nah, itu bisa jatuhnya juga fitnah juga, itu ada hukumannya juga, ya, seperti apa yang saya laporkan. Terus juga yang jelas itu semuanya bisa tidak baik, ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sembarangan menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Ya, benar aja tidak boleh, apalagi tidak benar, gitu kan. Jadi ini juga pembelajaran buat saya juga, gitu kan. Saya harus menggunakan medsos dengan baik, gitu. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat kalau misalkan dalam belakangan ini saya bertindak yang mungkin bikin penonton tidak nyaman, semata-mata saya untuk menyelamatkan diri saya karena saya difitnah gitu oleh orang yang telah memfitnah saya, seperti itu.